Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Semangatnya jangan pernah kendor, sehingga kita selalu luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang bagaimana cara efektif membantu klien atau calon peserta KB mengambil keputusan yang memilih kontrasepsi, dan itu ada alat bantunya. Alat bantunya adalah ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan ya. Dan itu biasa dipakai oleh provider bidan atau PLKB ketika membantu klien mengambil keputusan. Tetapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di Ruang Bambang WI dan telah subscribe ke channel ini ya. Teman-teman sekalian, bagi yang belum, silahkan subscribe ruangan ini sehingga kita lebih sering bertemu untuk membahas hal-hal keren lainnya. Oke teman-teman sekalian, saya akan mulai dari apa itu ABPK. Itu adalah akronim singkatan dari alat bantu pengambilan keputusan. Keputusan apa? Yaitu keputusan memilih kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi KB ya, itu ABPK. Dan alat bantu ini tersedia di puskesmas atau di balai penyuluhan. Dan ini biasa dipakai ketika ada konseling klinik atau konseling KB di klinik atau konseling KB di lapangan. Teman sekalian, ABPK bukan flip chart atau lembar balik biasa, tetapi dia berfungsi ganda. Yang pertama adalah alat ini dapat membantu proses keputusan ber-KB secara efektif, membantu klien ya supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua adalah dapat memecahkan persoalan atau permasalahan ber-KB bagi klien. Dengan alat ini kita akan mudah membantu memecahkan masalah atau mencari jalan keluar setiap masalah dalam ber-KB. Dan alat ini juga bisa membantu kerja bagi bidan dan PLKB ketika memberikan konseling, sehingga konselingnya tidak bertele-tele tetapi lebih cepat, efektif, dan efisien serta memuaskan klien. Oke teman sekalian, kita mungkin akan coba lihat barangnya, ABPK seperti apa, di dalamnya apa saja ya, tab-tabnya apa saja ya, ada tabnya ya teman sekalian ya. Kita akan lihat sebentar lagi. Oke teman sekalian, tetaplah bersama Ruang Bambang WI. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman sekalian mengingat kembali ya wujudnya ya, siapa tahu udah lupa, tentang ABPK, alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Barang ini, wujudnya ini teman sekalian, barang ini silahkan dicari lagi di klinik KB atau di puskesmas atau di balai penyuluhan. Ini sangat berguna sekali karena ini bukan flip chart atau bukan lembar balik biasa, tetapi ini adalah lembar balik alat bantu ya, alat bantu kita yang bisa kita pakai untuk klien yang berbeda-beda. Jadi ada alurnya, masing-masing ada alur penggunaannya. Jadi tidak kita bolak-balik kita gunakan cara umum bolak-balik seperti ini, tapi ini ada alurnya. Dimulai dari yang pertama adalah kita pastikan dulu klien ini kepentingannya apa gitu. Ini ada tab teman sekalian, ada tab atau tombol ya. Ini memilih metode. Ini adalah memilih metode ini selamat datang. Kemudian ada kunjungan, ini kunjungan ulang ya. Kemudian ada klien berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis klien ini. Kalau misalnya teman sekalian yang datang adalah misalnya klien yang sedang memilih metode, kita tekan tab memilih metode, kemudian kita jungkit, kita buka seperti ini ya teman sekalian ya. Ini untuk tampilan kita sebagai provider, bidan atau penyuluh, dan ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh calon akseptor atau klien. Di sini teman sekalian, di sini banyak petunjuknya ya, apa yang harus kita tanyakan ya. Misalnya apa yang pernah Anda dengar tentang kontrasepsi, terus pengalamannya sudah pernah menggunakan atau belum, dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan untuk orang yang belum KB atau dalam proses memilih. Teman-teman sekalian ya. Nah itu contoh. Kemudian kita misal lagi teman sekalian, ini kita kembalikan lagi. Misalnya kita ketemu dengan push atau klien yang kebetulan dia sudah KB, dia berkunjung lagi atau kita temui lagi, maka kita tekan ini tab klien kunjungan ulang, kita tekan, kemudian kita jungkit, kita buka. Teman sekalian, kita akan ketemu langsung teman sekalian ya, dengan pembahasan tentang metode yang sedang dipakai itu. Metode apa yang dipakai ya oleh teman
Nah, ini yang dilihat oleh klien dan ini untuk kita. Ada petunjuknya teman-teman sekalian. Kalau misalnya akseptor yang datang itu adalah sudah menggunakan IUD, maka kita akan buka langsung di halaman berikut nih. Lanjut ke halaman berikut. Lanjut teman-teman ya, lanjut ke halaman. Ini halaman berikutnya. Kunjungan ulang AKDR. Kita akan bahas itu. Kalau misalnya teman sekalian, klien yang kunjungan ulang atau kita temui itu akseptor yang kita temui adalah misalnya menggunakan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit seperti implan, maka langsung kita dipandu lanjut ke halaman 10. Halaman 10 di tab ini, di kunjungan ulang ini KU ya, kunjungan ulang 1. Ini Mas, kunjungan ulang 1, ini kunjungan ulang kedua. Kita akan langsung ke kunjungan ulang 10. Nah, ini kan AKBK. Ini AKBK, lanjut ke halaman 10. Kita buka kunjungan ulang 10, maka di sini langsung ketemu halaman AKBK. Susuk ya, implan misalnya, alat kontrasepsi bawah kulit dan seterusnya. Jadi ini alurnya sesuai dengan kebutuhan klien, makanya konseling tidak akan bertele-tele. Kayak teman sekalian ya. Ini tadi kita contoh bagaimana tab ini kita pakai. Nah, di samping di sebelah kanan ini, teman-teman, di bawah ini ada tab atau tombol juga ini. Tombol AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, ada tombol pil kombinasi, ada suntikan 3 bulan. Kemudian kita lanjut aja ya. Ada AKBK ini, alat kontrasepsi bawah kulit, kemudian ada vasektomi, tubektomi, kondom, mal. Metode amenorrhea laktasi ya, teman sekalian ya. Nah, kalau misalnya teman sekalian, kalau misalnya kita mau berbincang tentang kontrasepsi ya dengan akseptor atau dengan calon akseptor, kalau kita ingin membicarakan tentang AKBK, maka teman-teman cukup menekan ini AKDR ya. Maksudnya kalau kita ingin bicara tentang IUD, kita tekan AKDR, IUD ya. Kita tekan, kemudian kita jungkit, kita buka. Maka kita akan langsung ketemu dengan halaman AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini tampilan untuk provider kita, ini tampilan untuk akseptor ya, calon akseptor ya teman-teman sekalian atau klien. Oke, sekarang kita contoh lagi. Kalau kita ingin membuka tentang AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, kita tekan tab ini, AKBK, teman sekalian ya. Kita tekan, kemudian kita buka. Kita akan langsung dihadapkan pada halaman AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit seperti susuk ya. Ini tampilan kita, dan ini yang tulisannya besar-besar ini adalah tampilan untuk apa, klien atau calon akseptor atau akseptor. Kayak teman-teman sekalian ya. Jadi tab-tab ini kita memandu kita untuk menggunakan AKBK ini sesuai dengan alurnya. Jadi kalau kita ketemu dengan klien memilih metode, kita akan buka di memilih metode, kemudian kita bahas kontrasepsinya sesuai dengan yang ingin kita bicarakan. Contoh lagi ya teman sekalian, kalau kita ingin bicarakan tentang kondom misalnya, kita tekan tab kondom, kita buka suntikan, kita langsung akan dihadapkan pada halaman kondom. Teman sekalian ya, mudah sekali ya. Jadi alat bantu ini membuat konseling menjadi efisien sesuai kebutuhan dan keperluan klien. Jadi akan nyaman, akan lebih enak, tidak bertele-tele. Kalau ini digunakan, teman-teman sekalian, mitos yang mengatakan bahwa konseling itu bikin lama atau bikin tidak nyaman itu akan terpatahkan. Klien malah akan menjadi lebih puas, dan kita sebagai petugas lapangan atau bidan konseling di klinik itu akan lebih sederhana, lebih cepat, lebih efektif, efisien ya ketika kita membantu klien mengambil keputusan. Oke teman sekalian ya, itu gambaran singkat tentang alat bantu pengambilan keputusan, gambaran singkat. Kalau mungkin kita akan lebih mendalami lagi secara offline, kita bisa ketemu di pelatihan penggunaan konseling ya, konseling dengan APPK. Oke teman sekalian ya, ini untuk tahap ini. Nanti di video berikut kita akan bahas bagaimana alur ketika kita ketemu klien memilih kontrasepsi, atau alur konseling ketika kita ketemu dengan klien kunjungan ulang misalnya. Itu kita bahas di kesempatan ini. Gitu ya teman sekalian ya, mudah sekali kan.
Jadi ini dibuat memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, khususnya di tahap konseling KB. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkenan.